warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil latiful khabir, alhamdulillahilladzi la syarika lahu wahdahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in alim. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah fi haqa'iqit takhsisi wa bi annaka antallah fi khasa'isil ahadiyati was samadiyati wal qubdi wan nadhir bi qudratika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para sepuh bini sepuh yang senantiasa kami hormati. Wabil khusus kembali mari kita doakan orang tua kita, murabbi ruhina almarhum Bapak Ibu Joko Nur Ihsan, dan juga yang guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat suci di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Serta Allah melimpahkan bagi kita kekuatan zahir dan batin untuk senantiasa mampu meneruskan perjuangan guru-guru kita fiddini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Lillahi ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nurhuda beserta ibu dan seluruh keluarga besarnya, semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatannya oleh Allah, ditambahkan keikhlasan, ketulusan, ketekunan tentunya dalam mengiringi langkah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesepuh-sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Sudarmin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Slamet Rianto, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Rahmanto, dan keluarga agengipun almarhum Bapak Suparno. Mugi tansah pinaringan maghfirah saking dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesepuh-sesepuh kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan kekuatan iman, Islam dan ihsannya, sehingga mampu meneruskan estafet perjuangan di Majelis Ta'lim Ad-Dzakir Kalaran yang ada di Dusun Temon ini. Semoga kita semua juga mendapatkan kekuatan zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa istiqomah, agar senantiasa memiliki kesungguhan dan ketekunan, yang mana modal awal sebagai hambanya Allah untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlukan kesungguhan dalam berkorban. Korban zahir, korban batin, korban pikiran, korban tenaga, dan korban waktu. Dan tentunya semoga hadirnya kita pada malam hari ini benar-benar mampu membukakan hati kita, mendapatkan ilmu nafi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkah kita tentunya dalam memperbaiki diri
berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku hadirin hadirat rahimakumullah, kembali mari kita haturkan rasa syukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di mana tidak banyak orang yang mengarahkan angannya kepada Allah. Pada detik dan saat ini tidak banyak orang yang mampu untuk mengorbankan tenaganya. Tidak banyak orang ikhlas mengorbankan waktunya, istirahatnya. Tentunya li'ikla'i kalimatillah, tentu berkorban mengorbankan diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan lantaran kita ikhlas mengorbankan nafsu kita, panjenengan sedanten ingkang sampun saya setunggal dinten nyambut damel dengan hiruk pikuknya dunia, dengan permasalahan dunia, dengan urusan keluarga masing-masing, sehingga yang pada malam hari ini mampu untuk hadir benar-benar mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita bersyukur kepada Allah, tapi wujud daripada syukur kita mampu mengamalkan hal-hal yang baik yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kewahibaan Nabi akhir zaman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, yang dengan syafaatnya, dengan doanya, dengan rintihan air mata beliau hingga detik dan saat ini kita masih mampu untuk merasakan nikmatnya beribadah. Kita masih mampu merasakan nikmatnya dinul Islam. Kita masih mampu untuk bersatu di alam perjuangan yang lurus, benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku hadirin hadirat rahimakumullah, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, keseriusan kita, ketekunan kita, kesungguhan kita, ini banyak perubahan yang sangat drastis. Terkadang kita nikmat untuk beribadah, terkadang kita ringan untuk beribadah, entah ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Terkadang semangat menggebu-gebu kita kerjakan ibadah dengan sangat ringan sekali. Tetapi sebaliknya ada waktu tatkala kita mau melangkahkan kaki beribadah, buru-buru menjalankan yang sunnah, menjalankan yang wajib saja rasanya berat. Raose wegah kulo panjenengan anggenipun ngelampai ibadah seakan-akan tidak bernilai di hadapan Allah. Sing penting nglakoni. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Perjalanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa kita gambarkan dengan sebuah kendaraan yang melaju kepada satu tujuan. Tatkala kendaraan ini berjalan, mulai berjalan, entah sepeda motor, entah mobil, entah kereta, entah pesawat, yang namanya kendaraan tatkala sudah melaju, secara otomatis sistem keamanan harus mulai diaktifkan. Tatkala kula panjenengan nitih sepeda motor, mboten nganggih helm,
ini akan berisiko, lebih berisiko tidak pakai helm daripada pakai helm. Tatkala mobil berjalan di jalan tol dengan keadaan jendela yang terbuka kecepatan 100 km per jam, lebih aman kalau kaca jendela tertutup. Begitupun kereta api, begitupun pesawat. Tatkala kecepatan lebih tinggi, kecepatan lebih daripada yang lain, maka sistem keamanan harus lebih terjaga. Ingkang kula panjenengan lampahi, perjalananipun kula panjenengan sedaya nderekaken perjuangan Bapak Djoko Nur Ihsan, nderekaken perjuangan Eyang Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Kita tidak hanya diibaratkan sebagai kendaraan pribadi. Kita masuk ke alam perjuangan At-Tagir, kita masuk ke alam perjuangan Kaliaret, ini seakan-akan kita ini disiapkan untuk menjadi kendaraan yang siap untuk berperang. Tidak hanya sistem keamanan untuk pribadi kita, tapi kita harus siap zahir dan batin, depan belakang, atas bawah, kanan kiri, bagaimanapun keadaannya harus siap dengan benteng yang kokoh, sehingga apa? Tujuan akan mampu kita capai. Tegese pripun? Laku perjalananipun kula panjenengan sedaya punika boten asal ngibadah, sing penting nglakoni ibadah. Kita harus memiliki target yang mampu untuk kita raih. Dari ibadah sholat kita ini harus optimal. Sholat bagaimana yang optimal itu? Yang benar-benar khusyuk, tawadhu, tadarruk. Ini harus mampu untuk kita raih. Caranya pripun? Komplit. Kalau orang menjalankan sholat, yang penting toharoh, yang penting bersih, yang kita kerjakan yang pertama berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur diawali kalih siram rumiyin. Mau menghadap kepada Allah harus dengan kondisi yang benar-benar prima, yang benar-benar optimal. Sehingga apa? Perjuangan kita menata zahirnya kita tatkala menjalankan sholat saja sudah mencerminkan kesungguhan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Dari kita banyak yang menyepelekan sholat. Kita menghadap kepada Allah, tapi kita tidak menghargai siapa Tuhan kita. Terkadang kita masih sholat menggunakan kaos oblong. Kalau tidak benar-benar terpaksa di perjalanan atau tidak memungkinkan, ini diperbolehkan. Tapi tatkala kita bisa optimalkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pantaskan diri kita menghadap kepada Allah. Ini faktor-faktor yang sepele. Almarhum Bapak Djoko Nur Ihsan saja diberi peringatan oleh almarhum Mbah Slamet Raharjo. Nek sholat bu aja nganggo kaos oblong. Ini diingatkan di teras ruang tengah yang ada di Kaliaret. Sekelasnya Bapak almarhum saja masih diberi peringatan, masih diingatkan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Sebelum kita sholat, kita ikrar dulu kepada Allah, ya ilahi antal maksud wa ridhoka matlub. Ya Allah, kukerjakan ini hanya mencari ridhomu ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan seterusnya, atau dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, kita tujukan supaya apa? Ikhtiar kita, sholat kita ini benar-benar mampu menghadirkan rasa yang menghadap kepada Allah.
baru urusan sholat. Niki nembe pripun kula panjenengan nglampahi sholat kanthi leres. Dalam perjalanan-perjalanan yang lain akan terlihat nantinya benteng seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mau menelaah, tatkala kita mau menilai dan bermuhasabah, kita akan menemukan, oh ternyata akhir-akhir ini ibadah saya sedang merosot. Oh ternyata saya sedang malas untuk menjalankan sholat sunnah, sholat malam dan lain sebagainya. Nah, tatkala sudah menemukan yang demikian, maka kita gali kembali berbagai macam ibadah, berbagai macam amalan yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Sesungguhnya amaliyah-amaliyah ini adalah sebagai benteng supaya perjalanan hidup kita senantiasa stabil. Perjalanan proses kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dalam kondisi yang aman. Sehingga nopo, tatkala ada godaan dari kanan, dari kiri, depan, belakang yang menguji nafsu kita, tidak goyah batin kita. Terkadang kita mendapatkan bisikan dari setan. Terkadang kita digiring oleh tetangga kita, ucapan orang lain yang memicu amarah kita, yang memicu kebohongan, fitnah dan lain sebagainya, yang menjadikan kita ingin terpancing amarahnya. Hal-hal yang demikian ini dapat kita netralisir, dapat kita filter dengan cara apa? Mengerjakan amaliyah yang diberikan oleh guru-guru kita. Amalan-amalan ingkang sampun nate kula panjenengan lampahi niku mboten namung dilampahi sepindah ping kalih. Lah kok ketinggalan kula panjenengan nembe mboten nglampahi napa-napa, amalane dipun lampahi. Usikum wae ya kita ngomong. Banyak dari kita yang tidak peduli mengerjakan amalan cukup sekali, tidak seperti itu. Tatkala kita senggang, tatkala kita tidak ada tugas, apa yang pernah kita tumpuk, tulisan-tulisan kita, peninggalan guru-guru kita, apa yang pernah kita kerjakan, ini dibuka kembali. Sehingga apa? Pelajaran ini selalu kita ulas. Tidak berhenti dengan kita tuntas mengerjakan, bahkan nuwun sewu sebagian dari kita mungkin mengerjakan tapi tidak menemukan apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Berarti dalam proses mengerjakan ini belum ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ikhlas mengerjakan, sudah tekun, sudah bersungguh-sungguh, sudah nyaman, sudah bisa menikmati, barulah akan mampu menghasilkan perilaku yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Targetnya apa? Setiap dari amaliyah, setiap dari ibadah yang kita kerjakan ini harus memiliki titik poin yang mampu kita raih. Baik itu nikmat ke dalam pribadi kita maupun nikmat yang harus mampu kita tularkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dari nikmat Allah, nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah. Nikmat ingkang kados napa ingkang kedahipun kula panjenengan saged tularaken dhateng tiyang sanes, nikmat pripun raosipun tatkala kula panjenengan ngraosaken hadiripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sing paling abot. Kenging napa mboten kathah tiyang ingkang saged ngraosaken nikmate Allah. Seorang hamba akan mampu merasakan nikmat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala hatinya bersih, tatkala hatinya lepas dari noda, dari dosa, dari iri dengki dan lain sebagainya, maka akan turun
cahaya sucinya Allah di dalam batin. Kalau sudah terpancar dalam batin kita cahaya kesuciannya Allah, maka akan mampulah panca indera kita, jasad kita, lisan kita, tubuh kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek atine kula panjenengan iki tasih reget, mboten nate diresiki, nggih mboten bakal saged ngraoske nikmate Gusti Allah. Sing hadir napa kula panjenengan sedaten gadah netra tapi mboten saged ningali keagunganipun Allah. Kula panjenengan gadah kuping mboten saged mireng pripun ngendikanipun Allah. Kula panjenengan sedaya gadah manah mboten saged dipun ginakaken bentenaken perkawis ingkang hak kalih ingkang batil. Seakan-akan semua berjalan seperti biasa. Ini kalau tidak ada sambungan. Hadirnya kajian kita dari At-Tadkir, dari kalian dengan tempaan zikir, dengan tempaan ibadah, bukan hanya mengalir mengikuti kehidupan, tapi ada titik-titik poin yang harus kita raih. Kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan dekat dengan Allah, kenikmatan mampu merasakan keagungan Allah, ini bukan hanya porsi yang diraih oleh guru-guru kita. Bukan namun hati Bapak Joko Nur Ihsan, Iya Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, Bapak Nur Husain dan sapiturutipun kula panjenengan ingkang derek sedaten kedaya saged ngraosaken pripun nikmate caket, pripun nikmate keagunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah Tadkir kalian rahimakumullah. Proses kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak main-main, tidak bisa setengah-setengah. Kita yang sudah dihadirkan di dalam batin kita ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita tumbuhkan supaya subur. Kalau kita tidak mau dan kita tidak peduli, maka kita termasuk orang yang zalim. Bukan hanya sekedar sing penting ngaji, sing penting sholat, sing penting amalan dan lain sebagainya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tujuannya pripun supados laku pagesanipun kula panjenengan sedaya punika saged sempurna. Sempurnane kelawan napa? Nun sewu kados punapa ingkang dipun aturaken salah setunggalipun guru kula panjenengan sami wonten kalih gangsal welasan kala wingi. Kedahipun laku batin kalih laku zahir wonten iringan ingkang sesuai. Waman tasawwafa walam yatasharra fafasaqo. Kurang lebih seperti itu. Orang yang belajar tauhid tapi tidak menyempurnakan syariatnya, maka dia termasuk orang yang fasik. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang bersyariat tanpa mempelajari hakikat atau tauhid, maka dia termasuk orang yang kafir sindik. Tegese pripun? Kula panjenengan punika nderek ngaos ampun ngantos syariate dipun tilar. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Dengan kita ngaji rutinan di mana-mana, mari kita benahi pula kondisi kita tatkala bangun fajar. Apakah kita mampu untuk menjalankan sholat jamaah? Apakah kita mampu menjalankan sholat subuh berjamaah? Ataukah kita malah sebaliknya? Dengan perjalanan ngaji nuwun sewu, apakah
perjalanan ibadah kita semakin baik di dalam perjalanan kehidupan. Tambah tekun anggenipun ngaos, tambah sregep nglampahi sholat sunat, tambah istiqomah nglampahi sholat jamaah. Semakin kita fokus di dalam berzikir, daim dan lain sebagainya, apakah jasad kita ini sudah mampu untuk kita arahkan untuk mendekat kepada Al-Quranul Karim? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ini adalah rambu-rambu untuk kesempurnaan. Sehingga apa? Filter daripada perjalanan kita adalah bagaimana kita mampu menyempurnakan jasad kita mengikuti perjalanan baginda Rasulullah punika piyantun ingkang sopan. Rasulullah punika akhlake paling sae. Rasulullah punika remen maos Al-Qur'an. Rasulullah punika tatkala nglampahi salat punika terkadang nganggene surat-surat sing dawa. Rasulullah punika penyantun kalih tiyang-tiyang yatim. Rasulullah punika remen siang. Rasulullah salatipun tepat waktu disambi kalih jamaah. Filter-filter yang demikian inilah yang menjadi pengaman. Sehingga apa? Sehingga perjalanan kita ini tidak hanya asal beribadah, tetapi tidak memiliki standar yang benar menurut Rasulullah. Hadirin opo nek kula panjenengan boten kersa ningali ingkang kados ngaten iki, tatkala kita tidak memperhatikan urusan syariat yang hadir di dalam hati, mudah atau ringkih mendapatkan bisikan-bisikan yang selain tertuju kepada Allah. Hadirin hadirat jamaah at-tadbir kalian rahimakumullah. Proses seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan hal yang mudah, hal yang benar-benar sulit, sehingga wujud untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan seperti satu helai rambut yang dibelah menjadi 7. Kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kita masih mengikuti hal yang salah. Kita sudah tahu mana yang lebih dicintai oleh Allah dan mana yang tidak dicintai oleh Allah, tapi kita masih berberat hati mengikuti hal yang tidak dicintai oleh Allah. Kulo panjenengan pun kok sampun sumerep, sampun ngertos nek sholat jamaah punika langkung sae daripada sholat piyambak. Tapi kulo panjenengan rasane abot. Kulo panjenengan sampun mangertosi bilih Al-Qur'an punika firmanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, meyakini kitab-kitabnya Allah, derajatnya lebih tinggi daripada meyakini Rasul-Rasul Allah. Tapi kita masih enggak. Inilah siratul mustaqim yang nyata. Kita sudah tahu bahwasanya istighosah itu hal yang penting, hal yang nikmat. Berjamaah adalah hal yang penting, hal yang nikmat. Tapi untuk mendidik keluarga kita sendiri saja, terkadang kita masih malas menjalankan ibadah bersama keluarga. Kita sudah tahu putra-putri kita ini berat untuk diajak ngaji, kita tidak mencari solusi. Mereka tidak mampu untuk memandangkan asma Allah, mengucilkan zikir di dalam batin, tapi kita tidak peduli. Inilah siratul mustaqim. Kepedulian kita terhadap keluarga ini perlu kita pertanyakan. Kok anak-anak
saya ini tidak kenal dengan zikir, diajak sholat malam tidak mau, sholat duha tidak pernah, zikir dikasih tidak bisa, tidak menjalankan. Ini manusia kulo panjenengan mesti mengertosi piyambak. Pripun carane? Nah, ini saged panjenengan aturaken datang pembina, datang Kiai Muhammad Nur Huda. Sehingga apa? Pelaku perjuangan kita ini harus memiliki titik poin yang tercapai. Sing kedaya selamat boten namung bapak-bapak, boten namung ibu-ibu, tapi sedaya keluargi kedaya pinaringan fadl selamat dumugi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat jemaah takbir kalian rahimakumullah, untuk menjalankan istiqomah itu berat. Untuk melawan nafsu, menjaga nafsu itu sangat berat. Kalau perjalanan kita ini hanya biasa-biasa saja, menggapai itu Allah ini terlalu jauh, sangat tidak sebanding dengan niat kita. Kalau kita masih setengah-setengah, kalau kita belum benar-benar bersungguh-sungguh, maka untuk mencapai ridha Allah ini sangat sulit. Maka mari kita mulai tata dengan baik hal-hal yang bisa membangun keimanan, amaliyah-amaliyah yang bisa membangun ketakwaan kita kepada Allah. Ini mari kita tata. Tidak hanya urusan permasalahan dunia, tidak hanya permasalahan pribadi dan keluarga, tetapi urusan iman dan takwa mari mulai kita pikirkan dengan seksama. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang berpikir sampai titik yang demikian. Yang dipikir adalah urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan sakit, urusan dunia dan lain sebagainya. Urusan batin yang tertuju kepada Allah, baik pribadi maupun keluarga, banyak ditelantarkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sini saudara-saudara rahimakumullah, tentunya dari kami banyak kekurangan dalam kami berucap. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini benar-benar menjadikan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Dari segala kesalahan kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.